ayat yang 19. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 19. Ini cuma mau ingatkan kepada saudara aja supaya saudara jangan lupa ayat ini. Oke. Sudah? Oke, saya bacakan dulu pada saudara. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Amen. Yuk kita baca sama-sama. Ganti Samuel, 1 Samuel 3 ayat 19. Ganti kata Samuel dengan nama saudara. Are you ready? Oke, kita baca sama-sama ya. Coba dong, buka Alkitab saudara. 1 Samuel 3 ayat 19. Ganti nama Samuel dengan nama saudara. 1, 2, 3. Dan Jonathan makin besar dan Tuhan menyertai Jonathan, dan tidak satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. One more time. 1, 2, 3. Dan Jonathan makin besar dan Tuhan menyertai Jonathan, dan tidak satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Haleluya. Firman Tuhan akan sampai pada saudara hari ini. Tepuk tangan buat pendeta Ezra Sutopo. Pastor Ezra Sutopo dengan layani kita. God bless you. Wow, thank you very much. Hi everyone. Hai. Senang sekali bisa ada di tempat ini dengan Anda semua. Saya perkenalkan, nama saya Ezra Sutopo. Saya seorang yang melayani saya berasal dari kota Surabaya. Saya melayani di sebuah gereja yang namanya gerejanya Alpha Omega Church. If you want to know me and my ministry more, you can go to www.alphaomegachurch.com, dan itu tempat saya melayani. Di sana saya bertumbuh, jadi apapun yang saya bicarakan saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan sesama. Kita melayani ada 4 gereja, kita di Surabaya 2, lalu kemudian kita baru merintis 1 di Kota Palangkaraya di Kalimantan, dan juga kita baru mulai juga di sebuah kota yang Anda mungkin kenal, nggak terlalu terkenal di Indonesia, namanya kota Jakarta ya. Jadi kalau Anda tahu kota itu ya berarti Anda orang Indonesia, oke? Dan saya melayani bersama-sama dengan adik-adik saya dan papa saya di daerah-daerah tersebut, dan hanya oleh kemurahan Tuhan, seperti yang Kak Ju tadi katakan, opa saya dari opa saya pendeta, papa saya pendeta. Tapi I should tell you the truth bahwa keluarga kita bukan keluarga yang nyantai-nyantai. Gereja kita jadi gede dan kemudian saya cuma mainan dengan kesuksesan papa saya, tidak. Tapi we've been through some tough times, dan kita harus melewati hal-hal yang cukup berat, dan kita membangun gereja kita ulang, merubah visi, misi dan value dan gereja kita. Dan mungkin Anda lihat saya adalah orang yang muda. Yes, a lot of young people in my church. Tapi saya juga adalah gereja yang untuk orang-orang juga dewasa. We call our church, gereja kita sedikit agak berbeda. We call our church for sinners, gereja untuk orang-orang berdosa. And church for the unchurched, gereja buat orang-orang yang nggak suka ke gereja. So, AUS adalah gereja yang untuk orang-orang yang seperti itu. Ngobrol-ngobrol soal pendeta Anda, Kak Jo dan Kak Ina. Saya kemarin datang dari bandara, straight langsung duduk makan pagi dengan mereka. Dan saya nggak tahu bahwa saya akan khotbah di gereja dari tempat orang-orang yang sangat luar biasa ini. Sekali lagi seperti yang dikatakan, saya bertumbuh ketemu dengan Kak Ju, saya belum selesai sekolah Alkitab sekolah tahun kedua saya sekolah Alkitab. Dan setelah saya pulang dari sekolah, saya melihat juga Kak Ju, salah satu menurut saya secara pribadi, salah satu pembicara yang paling hebat di Indonesia adalah Kak Ju. Serius. Oh, kasih tepuk tangan. Dan you should be proud of your pastor, you know. Amazing. Dan saya sendiri terus terang, mungkin kita jarang ngobrol, tapi saya terinfluence banyak dengan apa yang dia lakukan. So, dan tadi malam tahu bahwa saya akan khotbah di gerejanya seorang legend. I'm nervous, you know. Nervous, man. Saya harus doa, puasa. Sepanjang hari ini saya nggak keluar dari kamar. Saya hanya berdoa. Saya nggak mau makan apa-apa. Saya minta urapan yang luar biasa dari Roh Kudus. Anda tahu kenapa laptop itu barusan rusak? Karena Roh Kudus bekerja. Just kidding, man. Oke. Ya, malam sore hari ini saya ingin share dengan Anda sebuah firman Tuhan yang berjudul What do you think of? Sebagaimana ini cara kebaktian yang paling keren, man. Paling mutakhir lah. Saya itu nggak pernah khotbah without the PowerPoint. Dan itu sesuatu setelah Allah Bapa, Allah Roh, Anak dan Allah Roh Kudus, PowerPoint itu hal yang sangat saya bergantung banget. Nah, tapi ternyata Kak Jo punya cara yang sangat luar biasa, yaitu di-emailkan ke semua orang di tempat ini. So, saya ingin mengajak kita berpikir bersama-sama tentang ini. What do you think of Jesus? What do you think of Jesus?
Jesus adalah sesuatu nama yang mungkin Anda sering dengar. It's not your first time to hear about Jesus. Sebagian dari Anda jadi orang Kristen sudah puluhan tahun. Sebagian dari Anda, this is might your first time to sit in a place called church. To sit in a community that's called church. Buat sebagian Anda mungkin ini pertama kalinya, mungkin sebagian dari Anda adalah orang Kristen yang udah puluhan tahun. Tapi let's think about this name together. What do you think of Jesus? Okay? Kalau Anda orang Kristen yang cukup lama atau Anda datang dari latar belakang Katolik atau Protestan, Anda tahu sebuah hal yang namanya ini pengakuan iman rasuli. Anda tahu itu? Okay? Kalau Anda nggak tahu, it's okay. You are not the worst people on the world. No, Anda bukan orang yang paling telat banget, tell me banget. No, it's just sesuatu yang orang-orang Kristen lama tuh lakukan. Mereka menuliskan pengakuan iman rasuli ini, mereka rangkumkan sebagai kepercayaan dasar iman orang-orang Kristen. Nah, sebagai gereja Pantekosta sekalipun, kita juga mengakui pengakuan iman rasuli ini sebagai dasar iman kita. Cuman kita nggak, mari kita membukanya dan membacanya kind of thing setiap minggu. Ada tahu apa yang saya bicarakan? Oke, nah di dalam pengakuan iman rasuli tersebut, itu dikatakan kata-kata ini. Oke, kalau Anda baru sekali lagi di gereja ini, please beware with me. I'm not gonna bore you. Saya nggak akan membosankan Anda. Kata-katanya ngomong kayak gini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kemudian kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Oke, saya taruh di sana di PowerPoint saya itu semua yang proyektornya sekarang kecil-kecil di tangan Anda semua. Oke, nah hari ini saya ingin mengajak kita melihat bersama-sama apa itu Yesus Kristus. Siapa itu Yesus Kristus? Saya senang sekali dengan ayat yang baru saja Anda baca tadi di 1 Samuel pasal yang ketiga. Pernahkah Anda ketahui 95% kemungkinan orang akan melupakan khotbah yang minggu lalu, tapi 5% orang akan mengingat khotbah dari minggu lalu di minggu depan. Why? Karena mereka mencatat. Oke, so lebih baik Anda membiasakan diri untuk mencatat dari sekarang, mencatat firman Tuhan, karena selalu jadi rema yang sangat luar biasa. Yang tujuh katakan yes? Oke. Saya ingin mengajak kita lihat bersama-sama. Kenapa kita bicara soal Yesus? Kenapa Yesus itu sesuatu yang banyak sekali dibicarakan di seluruh dunia? You know, Kristen atau non-Kristen, banyak orang mempelajari tentang kehidupan Yesus. Why? Sebagian dari Anda duduk di gereja ini, you don't feel like you want to sit in the church. Karena mungkin Anda ditipu oleh kawan Anda. Hey, I introduce you to the hottest girl in Melbourne. Dan kemudian di mana? Di gereja. Dan kemudian Anda tertipu, Anda duduk di tempat ini. Dan sebetulnya Anda nggak tahu siapa Yesus itu. Tapi izinkan saya berkata, Yesus itu adalah salah satu orang yang impact-nya paling besar di dunia ini. A lot of people, tulisannya diterjemahkan dalam begitu banyak bahasa. Nah, saya ingin mengajak kita melihat bahwa gini, Yesus Kristus adalah orang yang sangat the most impactful person that's ever lived in the history of the world. Yesus Kristus itu orang yang kayak gitu banget. Nah, kata berdampak itu mungkin Anda berpikir berdampak apanya dan dari mana? Mari kita lihat sama-sama apa yang pernah Yesus lakukan untuk kita manusia, Anda dan saya secara pribadi. Dari awal sampai akhir, ketika saya mempelajari soal hal ini, saya secara pribadi, saya sendiri juga diingatkan apa yang Yesus mampu lakukan buat Anda dan juga buat saya. Dan you have to understand this. Semua olahragawan yang hebat-hebat. If ada berapa yang di sini hobi Formula One, suka Formula One, this weekend Formula One di Melbourne. Ada berapa di sini yang suka olahraga golf? Boleh katanya ada yang suka golf kan? Sepak bola. Ada berapa yang nggak suka olahraga namanya, yang suka berdoa? Please tolong angkat tangan Anda tinggi-tinggi. Nggak ada. Ada satu orang, yang lain Anda semua harus bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Pernah kau sudah ketahui semua olahragawan yang top hebat-hebat, ketika mereka terus berlatih, pernahkah Anda ketahui apa yang mereka latih? They have to go to the basic all the time. Kalau Anda suka main golf, saudara, seringkali yang olahragawan top, atlet top, yang mereka harus diingatkan oleh coach mereka, seringkali adalah gini, hal-hal yang basic, hal-hal yang simple, such as what? Kalau Anda orang pemain golf, simple, left hand straight, tahan hipnya, left hand have to be straight. Kalau kamu nggak straight, you're not gonna hit the ball very well. Bolamu akan nokek ke atas, akan blooming atau dan lain sebagainya. So, a lot of basic things yang harus diingatkan. Dan saya sekalipun sebagai pendeta, saya sekalipun sebagai orang yang mengikuti Tuhan dari sejak lahir,
Ketika belajar soal Yesus, saya pun harus selalu diingatkan tentang who Jesus is. What do I think of Jesus? Ini sesuatu yang sangat penting. So yang pertama, Yesus adalah siapa? Ini Anda mungkin pikir kalau Anda mendengarkan poin yang pertama, this sounds very simple, tapi ini sesuatu yang sangat powerful. Yesus adalah yang pertama adalah ini, juru selamat. Boleh katakan bersama dengan saya, yang pertama adalah apa? Yesus? Juru selamat. Kenapa kok juru selamat? Karena gini, sadar atau nggak sadar, siapapun Anda, apapun latar belakang saudara, sebaik apapun, kita adalah manusia yang pernah berdosa dan masih memproduksi dosa. Halo? Termasuk saya sekalipun. Pendeta juga manusia. Oke? Oleh karena itu, kalau Anda adalah orang yang duduk di gereja pertama kali hari ini, dan Anda sadar bahwa Anda adalah orang yang sangat berdosa, izinkan saya berkata bahwa justru Yesus itu adalah Tuhan untuk orang berdosa. Kita yang sudah Kristen lama sekalipun, Anda juga perlu tetap sadar bahwa Anda juga manusia yang masih memproduksi dosa. Oleh karena itu kita membutuhkan orang yang bisa mengampuni dosa kita. Yang setuju dengan saya katakan yes? Amin. Karena perbuatan baik kita nggak cukup. Suatu ketika, beberapa minggu yang lalu, ada sebuah cerita tentang seorang anak umur 8 tahun. Nama dia adalah Ayesha Ali. Anda lihat fotonya di handphone saudara di situ. Ayesha Ali, dia umur 8 tahun dan anak ini mati disiksa oleh papa mamanya sendiri. Her story is very sad. Dia mati disiksa karena apa? Karena gini, anak ini dianggap ini anak dari iblis. Padahal mamanya ini bukan adopsi. Ini anak yang mamanya lahirkan sendiri. Tapi kemudian dengan papa tirinya, karena agama kepercayaan mereka, saya nggak usah mention agama mereka menganggap bahwa anak ini adalah anak dari iblis. Maka dari itu papa mamanya ini selalu menyiksa anak ini. Saudara perhatikan ketika anak itu mati, waktu tubuhnya diotopsi, ditemukan ada 50 siksaan yang anak ini disakiti oleh mamanya, membekas di tubuhnya. 50 siksaan. Kasihan banget anak ini. Can you imagine? Dan anak yang usia 8 tahun itu lebih kecil dari anak saya, lebih kecil dari anak saya setahun. Anak yang kecil ini, dia ini anak yang semua Anda pasti, aduh kasihan banget lah. Betul gak sih? Kasihan banget. Nah, tapi pernahkah saudara ketahui, ketika Ayesha ini, dia digeledah kamarnya, ditemukan Ayesha ini suka mencatat perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Ini yang menarik. Dia mencatat semua perbuatan yang dia lakukan, perbuatan yang baik dan juga perbuatan yang buruk sekalipun. Dia menuliskan hal-hal yang baik yang dia lakukan. Misalnya ini contoh nih. Dia meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Wah, itu dia catat. Oke. Lalu kemudian ini, dia menyelesaikan makan tepat waktu. Mama nggak sampai marah-marah lagi. Dia catat lagi. Dia mandi nggak pakai disentak-sentak dan nggak pakai dimarahin. Oke. Dia catat. Dia catat semua perbuatan yang baik yang dia lakukan. Oke. Anak ini anak usia 8 tahun. Oke. Mungkin buat anak usia 8 tahun, dia masih belum sempat nakal sampai kayak gimana. Tapi pernahkah saudara ketahui, anak yang usianya 8 tahun, yang hidupnya disiksa, dan yang masih kecil, Anda kasihan sama dia sekalipun. Selain dia nulis daftar list-list hal yang baik yang dia lakukan, ternyata dia juga menulis karakter-karakter buruk yang dia lakukan dalam kehidupannya. Nah, dan ternyata, perhatikan, ternyata sebaik-baiknya Ayesha ini berusaha jadi orang baik, karena dia takut disiksa, dia takut dipukul, dia terus dihajar oleh orang tuanya, dia tetap juga punya karakter buruk. Dan perhatikan, Ayesha membuat daftar buruk itu ternyata tetap lebih panjang daripada karakter baiknya. Apa karakter buruknya? Contohnya, dia juga pernah berbohong karena ketakutan. Dia pura-pura tidak mendengarkan ketika seseorang berbicara. Dia juga bisa cuek. Dia tidak segera merespon panggilan atau permintaan. Dia tidak memakan semua makanan. Kadang juga kasar. Kalau sudah dikasarin terus orang juga bisa capek. Yang setuju katakan yes? Yes. Betul? Dia juga bisa jengkel. Serta tidak meletakkan sepatu di tempatnya. Jadi dia juga nulis juga. Selain anak kecil yang masih innocent ini, umur 8 tahun, selain dia punya perbuatan baik, dia dilecehkan oleh orang tuanya, orang seperti ini sekalipun yang kelihatannya baik dan Anda kasihan, dia juga punya perbuatan buruk. Apalagi kita semua pasti punya kesalahan dan kita melakukan mistakes dalam kehidupan, kita melakukan dosa dalam kehidupan. Oleh karena itu, ini yang menarik. Yesus, dia adalah yang pertama, dia adalah juru
selamat. Katakan bersama dengan saya, dia adalah apa? Juru selamat. Sampai akhirnya bulan Februari tahun 2015 kemarin, polisi akhirnya memenjarakan orang tuanya karena mamanya masih nyiksa anak ini sampai mati. Tapi anak kayak gini sekalipun, yang kita feel pity terhadap dia, kita kasihan sama dia. Orang seperti ini pun juga bisa melakukan dosa dan kesalahan. Apalagi kita semua, yang setuju katakan yes? Oke, oleh karena itu gini, Roma 3 ayat 23 sampai 26. Ayat ini menjelaskan semua penjelasan tentang kenapa kita butuh juru selamat dan apa yang Yesus lakukan. Oke, ayat yang sangat terkenal sekali. Roma 3 ayat 23 sampai 26. Ayatnya bilang gini, karena semua orang telah berbuat dosa. Siapa yang telah berbuat dosa? Semua orang. Semua orang itu termasuk yang muda, termasuk yang tua, termasuk pria, termasuk wanita, termasuk pendeta, termasuk orang yang baru pertama kali datang ke gereja. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ayat 24 itu berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, dengan gratis. Karena apa? Karena ini penebusan dalam Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Pernahkah saudara ketahui, nanti waktu Anda mati, Anda masuk surga, Anda nggak ditanya, keluarin your ID card. Agamamu apa? Kristen. Kalau kamu Kristen, kamu boleh masuk surga. That's not what orang-orang di surga akan tanya. Tapi yang dilihat adalah gini, ada nggak yang ngampunin dosa kita? Halo? Yang dilihat bukan masalah kamu Kristen atau Katolik, masalah kamu Kristen Protestan atau Kristen Pantekosta, kamu gereja kuno atau gereja modern. Itu bukan yang ditanya. Tapi kenalkah kamu Yesus sebagai Tuhan yang ngampunin dosa buat kamu? Adakah yang ngampunin dosamu? Oleh karena itu, ketika ngomong Yesus jadi juru selamat, itu sesuatu yang sangat penting banget. Yang setuju dengan saya katakan yes. Penting banget, karena honestly, siapapun Anda, jangan pernah ada di antara Anda satupun yang merasa dosa gue banyak banget dan aku gak pantas untuk ke gereja. Saya kasih tahu saudara, saya juga adalah orang yang berdosa. Semua kita adalah orang yang masih berdosa. Dan justru karena kita berdosa, kita perlu Yesus. Karena dia adalah juru selamat. Yang setuju katakan yes? Yang ampunin dosa. Kalau Anda sudah suci, justru Anda gak perlu Yesus. Halo? Justru Yesus itu adalah Tuhan untuk orang-orang yang berdosa. Dia itu Tuhan untuk orang berdosa. Oleh karena itu kalau Anda adalah orang yang masih punya dosa, saya katakan kepada saudara, Yesus seharusnya jadi sahabat Anda. Halo? Kalau Anda punya teman-teman yang banyak dosanya, mereka suka dugem, mereka suka gambling, mereka suka, justru orang-orang yang kayak gitu yang butuh Yesus. Halo? Halo? Mereka yang butuh Yesus. Yang pertama itu Yesus adalah juru selamat. Yang kedua, Anda mungkin akan belajar sedikit hal ini lebih dalam tentang yang kedua. Yesus itu adalah ini, Tuhan. Boleh katakan bersama-sama, dia adalah apa? Apa arti kata Tuhan? Apa sih? Ngapain? Yesus itu harus jadi Tuhan gue. Why? Kenapa kita mau memberikan diri kita diperhamba oleh seorang Tuhan? Why? Tapi izinkan saya berkata, Tuhan itu punya arti. Yang pertama adalah gini. Menurut Oxford Dictionary of English, Lord atau Tuhan, Lord itu berarti ini saudara, bread keeper. Katakan bersama dengan saya, artinya apa? Bread keeper. Oke, bread keeper. Ini berarti dia penjaga dan ini pemberi supply di area kebutuhan pokok kita. Saudara, izinkan saya tanya sama Anda, ada berapa di sini yang nggak butuh duit? Ada yang nggak butuh duit? Nggak ada, semua kita pasti butuh duit. Yang setuju katakan yes? Dan itu adalah normal. Itu kebutuhan dasar manusia. Oke, Abraham Maslow mengatakan kebutuhan manusia paling dasar adalah soal ini, makanan. Halo? Dan keamanan. Dan ini ketika ayat ini ketika Tuhan itu artinya Yesus sebagai Tuhan itu artinya yang pertama adalah bread keeper. Artinya dia adalah sumber berkat. Dan semua kita perlu berkat. Gak peduli siapa. Ada orang Indonesia, ada orang Australia, warga negara ada apa, 1, 2, atau 5, atau 10. Semua kita membutuhkan berkat secara keuangan. Yang setuju katakan yes. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Dan kalau Anda mau menjadikan Yesus Tuhanmu, berarti Anda mempercayakan bahwa Tuhan itu juga jadi sumber berkat
di area ekonomi Anda. Dia sanggup melakukannya. Dan ini ya, oke, saya sampai di sini mungkin ada yang berpikir gini, oke, kalau gitu gini, aku butuh banget berkat secara keuangan, secara ekonomi, gue perlu banget. Kalau gitu gini, kalau Yesus bisa memberkati, aku percaya Yesus. Tapi juga kayak gini, tahu gak sih? Ada juga, gue tahu dukun-dukun lain yang juga bisa kasih gue berkat. Oke, so aku percaya Yesus, tapi gue juga ikut kepercayaan ini, gue ikut kepercayaan itu. Izinkan saya berkata, this is the cool thing about Jesus. Yesus itu adalah Allah yang pencemburu. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara? So you cannot mix with that kind of stuff, gak bisa. Karena dia adalah Allah yang pencemburu. Kalau kamu mau dia jadi Tuhanmu, you should just have one God, yaitu Yesus dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, ketika dalam 10 perintah Allah, kata-kata yang muncul adalah pertamanya, jangan ada Allah lain di hadapan. Nah, apa yang saya bicarakan? Karena dia adalah Allah yang pencemburu. Nah, oke, yang pertama dia adalah bread keeper. Yang kedua, God. Talking about God. Yang kedua, Lord. Lord itu bicara soal ini, sistem. Dalam budaya Skotlandia, kata Lord ini menggambarkan sebuah sistem dalam sebuah kelompok masyarakat. Oke? Sebuah sistem dalam satu kelompok masyarakat. Nah, Tuhan itu juga bicara sistem yang kita pakai dalam kehidupan. Kalau Yesus jadi Tuhan Anda, berarti Anda juga menjalankan, perhatikan saya kata-kata ini. Kalau Yesus itu jadi Tuhanmu, berarti Anda juga menjalankan sistem yang Dia perintahkan kepada kita. Oke? Sistem yang Dia bicarakan kepada kita. You know? Kenapa kita perlu baca Alkitab sering-sering? Kenapa kita perlu dengarkan firman Tuhan sering-sering? Why? Karena itu bicara soal value. Bicara soal nilai-nilai penting yang Yesus mau tekankan. Dan pernahkah saudara ketahui, ngapain, why? Oke, kalau itu pertanyaan Anda, sadarkah Anda bahwa Yesus itu pengajar sistem hidup yang terbaik di dunia? Ngapain gua ada dalam sebuah sistem? Aku loh justru kepingin, aku ini adalah orang yang suka merusak, melanggar peraturan. Aku ini adalah orang yang suka break the rule. Izinkan saya berkata, if you want to break the rule, first you have to master them. Halo. Kalau kamu memang mau melanggar peraturan, kamu harus ahli dulu di dalam itu. Nah, pernahkah Anda ketahui, Yesus itu pengajar sistem kehidupan yang sangat luar biasa, sampai tokoh-tokoh dunia itu banyak belajar dari dia. Salah satu tokoh dunia yang hebat yang belajar dari Yesus adalah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, he quote a lot about Jesus. Dia mengaplikasikan begitu banyak prinsip-prinsip day-to-day living-nya yang Yesus ajarkan. Hanya Mahatma Gandhi tidak bisa menyerahkan dirinya untuk Yesus jadi juru selamatnya dia yang ngampuni dosanya dia. That's the only thing. The whole thing about value of life, berbuat baik, mengasihi sesama, things like that, itu Mahatma Gandhi belajar dari mana? He learned from Jesus, big time. Dia belajar banyak dari Yesus. Nah, oleh karena itu gini, mengapa Yesus perlu jadi Tuhan dalam kehidupan kita? Karena prinsip kehidupan itu sangat luar biasa. Yang setuju katakan yes. Oke? Dan itu prinsipnya Allah Bapa. Karena Yesus juga bagian dari Allah Bapa. Hanya dia ngajarinya dengan bahasa yang lebih relevan. Dia muncul dalam appearance manusia. Oke? Yang C, kalau tadi yang pertama A, bicara soal Yesus itu adalah Tuhan. Kalau tadi yang A itu bicara soal bread keeper. Yang kedua sistem. Yang ketiga Tuhan itu bicara juga soal ini, pelindung dan penjaga. Boleh katakan bersama dengan saya 2, 3, pelindung dan penjaga. Di zaman modern kuno, bukan zaman modern ini, tapi zaman modern kuno, pemerintahan Inggris ada yang namanya ini, Supreme Court of the United Kingdom. Itu terjadi di abad 20, antara abad 20 dan abad ke-21. Nah, menggunakan kata-kata Lord itu sebagai tokoh dalam sistem hukum yang melindungi masyarakat. Saya ulang sekali lagi ya. Kata-kata Lord itu dipakai sebagai tokoh yang melindungi, sebagai tokoh hukum yang melindungi masyarakat. Dan kata yang juga sebagai beberapa hakim dan beberapa legal system. Ini bicara gini, kalau Yesus itu jadi Tuhan Anda, Dia akan melindungi Anda dari semua serangan di dunia ini. Kalau Yesus itu jadi Tuhanmu, Dia akan melindungi Anda dari semua serangan di dunia ini. Serangan yang terhebat selain musuh-musuh manusia itu dari mana? Dari iblis. Betul nggak sih? Saya ketemu dengan begitu banyak businessman yang kelihatannya mereka lagi gagah-gagahnya, lagi megah-megahnya. Tapi when we talk secara personal, ketika kita ngobrol secara personal,
nggak ada manusia nggak ngalamin pergumulan di dunia ini. Halo? Saudara tahu ada manusia nggak ngalamin pergumulan ini? Saudara tahu di mana? Kuburan. Kuburan. Bener banget. Karena mereka udah nggak ngalamin apa-apa. Tapi pernah tahu nggak? Ada seorang kawan, he was very young. Bisnisnya lagi naik luar biasa. Dia kayak orang nggak ada takutnya. Tapi pernahkah Anda ketahui orang kayak gitu juga takut tuh ternyata ketika kita ngobrol lebih dalam? Dan dia ngobrol, serah pergumulan kayak gini susah ya. Yang susah itu bukan ketika lawan manusia. Ketika manusia itu pakai kekuatan lain, itu yang seringkali menakutkan buat kita. Tapi pernahkah Anda ketahui, kalau Anda punya Yesus, kuasa Yesus itu jauh lebih hebat daripada kuasa iblis manapun. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes? Anda pernah tahu kalau Anda akan jalan, apalagi kalau di Indonesia, banyak orang yang percaya gitu, Anda jalan di tempat gelap, wah tahu-tahu bulunya berdiri, ada kayak kelihatan suara apa, Anda takut. Izinkan saya berkata, Anda boleh takut terhadap itu. Tapi pernahkah saudara ketahui, iblis itu juga basically takut seperti ada takut di tempat gelap dan ada apa-apa. Iblis juga takut terhadap siapa? Terhadap Yesus. Halo? Iblis takut terhadap Yesus. Nah, Bapak Ibu sering dan kalau Yesus jadi Tuhanmu, berarti dia juga jadi penjaga dalam kehidupanmu. Kalau kamu menjalankan sistemnya Yesus, dia juga akan taking care of your life. Halo? Oke? Kalau ada di sini yang ada yang single-single, aduh putus cinta lagi, Tuhan gue gak bisa apa-apa. Sampai bikin statusnya mungkin tulisannya gini, sate aja yang ditusuk, hati gue jangan. Wah, katanya gitu ya. Kan yang tante-tante, om-om bilang gitu, hey, sate aja yang lu tusuk, hati anak gue jangan. Wah, mungkin gitu kan. Tapi pernahkah Anda ketahui, kalau Anda sendiri, Anda gak bisa jaga kehidupan Anda dan Anda banyak dikecewakan orang, Anda harus tahu, Yesus sanggup menjaga kehidupan Anda. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes? Dan kalau Anda menjadikan Yesus Tuhanmu, dia juga akan memagari kehidupan Anda. One day, ada seorang ibu. Ibu ini namanya Ibu Fanny. Okay? Ibu Fanny, bukan Sis Fanny. Bukan. Tapi her name is Fanny. Okay? Namanya Ibu Fanny. Dia ini orang yang, she's very generous. Dia tuh suka kasih orang, suka ada nulungin orang. Buai kayak malaikat. Anda tahu malaikat? Udah kayak ibu ini, malaikat banget gitu loh. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tuh kadang tuh heran ya. Saya tuh pendeta gak bisa kayak ibu ini. Ibu ini ya untungnya dia pendeta, cocok gitu. Emang orang yang baik, suka nolong, baik banget. Suatu ketika, dia menikah, dia punya anak, anaknya bertumbuh makin banyak, mereka rajin gitu loh, suami istri itu rajin banget gitu, sampai anaknya jadi banyak gitu. Anaknya tuh kalau nggak salah 4 apa 5, saya lupa. Nah, Anda tahu kalau punya anak itu tambah banyak, kebutuhan itu makin besar. Yang setuju katakan ya? Apalagi kalau Anda tinggal di negara yang namanya Indonesia. Aduh, Indonesia tuh sekarang nggak murah loh, bener gak sih? Indonesia tuh nggak murah. Anda pergi makan di mall sekarang at least 100.000 sekali duduk makan dan minum. Loh bener ya? Apalagi Jakarta, tambah lama juga tambah mahal. Nah, ibu ini anaknya banyak. Dia tuh orangnya suka nolong, nggak tega, suka ngasih orang. Nah, suatu ketika anaknya ini udah banyak, ibu ini suaminya pendeta merintis gereja juga. Anda mesti tahu ketika merintis gereja, oh my goodness, duit itu kayak disedot habis terus berapa aja habis gitu loh. Bener gak sih? Bener gak sih? Bener gak sih? Oke, Anda belum pernah ngerti gereja sih, jadi pendeta. Cobalah, maka Anda akan merasakannya. Duit berapapun itu habis. Nah, suatu ketika ibu ini benar-benar gak punya duit untuk keluarganya. Suatu ketika ibu ini bingung, Tuhan, dia terus setia dalam apa sistem yang Tuhan ajarkan, perpuluhan, persembahan khusus memberi kepada orang. Lalu kemudian ada sebuah cerita, saya pernah tahu cerita ini. Ketika ibu ini cerita, saya langsung menangkap cerita ini. Pernah tahu nggak? Ada seorang wanita, orang ini kaya banget. Orang ini namanya Helmsley, Leona Helmsley. She was stinking rich. Dia ini mulai dari usaha sendiri. Dia seorang konglomerat Yahudi yang lahir dan tinggal di New York. Dia mulai karirnya di bidang properti dan kemudian fokus mulai membangun hotel. Dan kemudian dia menikah juga dengan seorang kaya yang akhirnya membuat dia tambah kaya karena Leona ini orang yang pintar kerja. Akhirnya dia kerja membangun hotel-hotel di New York. Dia punya beberapa hotel di downtown New York. The Helmsley Palace, Parkland Hotel, the New York Helmsley Hotel, Helmsley Palace Hotel, beberapa nama hotel di Florida, Tudor City Apartment. Di tahun 1989 ada 23 jaringan hotel yang dikontrol oleh dia. Orang ini orang yang luar biasa banget. Nah, wanita ini, orang itu kejamnya luar biasa, jahat banget. Sampai dia punya julukan gini, The Queen of Mean.
Wah, julukannya gitu ya, keren banget gitu loh. Ada yang mau di sini saya kasih ada julukan di gereja ini. Biasanya kan di gereja ada julukan-julukan gitu ya. Saya kasih ada julukan The Queen of Mean. Ada yang mau? Hah? Ibu-ibu yang jahat, yang bunceng, gitu ada yang mau? Nah, ya, maafkan bahasa Korea saya, oke? Julukannya The Queen of Mean. Dan dia adalah chain smoker, oke? Nah, karena kekacauan rumah tangganya, yaitu tahun 2007 dia meninggal karena serangan jantung, oke? Nah, ini yang menarik, perhatikan saya. Waktu dia meninggal, dia membuat surat wasiat tentang kekayaannya. Perhatikan saya. Waktu dia bikin surat wasiat, dia modifikasi surat wasiatnya dari yang pertama. Ini surat wasiatnya dia sebelum dia meninggal. Semua anak-anaknya dia dikeluarkan dari surat wasiat ini. Jadi tidak ada satu anaknya, wanita yang Anda bisa bayangkan, she was stinky rich, man. Gak ada satupun anaknya yang mewarisi harta warisan kekayaannya. Anda tahu kekayaannya diberikan kepada anjingnya. Oke? So, waktu dia mati, kekayaannya sebesar 12 juta US dollar itu diwariskan kepada, gak ada satu anaknya pun yang boleh. Semuanya dikeluarkan, tapi dikasihkan kepada anjingnya. Anda bisa bayangkan kalau Anda jadi anjing. How many of you love dogs? How many of you are dog lover? Okay? Oh my goodness. Okay, quite a lot. Okay? Sini tak mandiin sini. Sini. Kau mati dulu ya. Kau tak tinggalin surat ini ya. 12 juta US dollar buat kamu. Dia paling nggak ngerti. Apa itu 12 juta US dollar? Dia nggak ngerti. Orang itu mati dan kemudian Anda tahukah Anda itu perbuatannya ini ditulis dalam Fortune Magazine 101 dumbest moment in business. Okay? Nah, ini perbuatannya paling konyol. Tapi kemudian saya kembali ke cerita Ibu Fani yang tadi saya awal ceritakan. Bu Fani itu cuma ngomong gini, Tuhan, kalau anjing aja diperhatikan sama majikannya, apalagi kalau aku jadi anaknya Tuhan dan hambanya Tuhan, Tuhan pasti berkati aku. Saudara percaya ini? Kalau Anda anggap Yesus sebagai Tuhanmu, menjalankan sistemnya dia juga akan menjagai kehidupan Anda dan dia gak akan pernah meninggalkan. Yang setuju dengan saya katakan yes? Oh, yang setuju katakan amin? Oh, serius? Ketika ngomong kayak gini, apalagi ke Melbourne, kita tinggal beberapa hari di rumah students. Saya jadi ingat ketika saya sekolah Vancouver dulu. Saya ingat banget saya duduk di sebuah kebaktian. Papa saya bukan konglomerat sehingga saya bisa pergi ke sekolah ke Vancouver. No, I was there by sponsor. Seriously. Karena aku nggak malu cerita soal itu. Duit jajan saya itu pas-pasan banget. Sampai ketika guru saya tahu, selalu dapat duit berapa? Guru saya bilang, kalau kamu nggak minta naik duit, minta tambahan dari sponsorshipmu, aku yang akan ngomong. Lu jangan. Kalau kamu ngomong aku kayak orang goblok wadul sama orang gitu loh. Malu banget gue. Enggak. Suatu ketika, duit saya di dompet itu tinggal $7. $7. Itu hari Minggu pagi, saya duduk di kebaktian. Di ibadah itu, itu adalah Mission Sunday. Yang bicara soal Afrika, bla bla bla. Dan kemudian mereka nantang kita untuk give special offering. Dalam hati saya gini, Tuhan, aku cuma punya $7 di dompet ini. Gua kasih offering berapa Tuhan? $2 aja Tuhan ya. $5 buat nanti sore gua ke gereja. Karena gua harus pelayanan di gereja agak jauh. Anda tahu nggak? Saya ingat banget di momen itu Tuhan bilang, Esra kasihkan $7. Ya ampun Tuhan. Ini duit tinggal $7. Di ATM nggak ada apa-apa ya. Jangan ngomong $7 ada cash. Di ATM masih ada 10.000. Wow, gua nggak usah cerita kalau soal kayak gituan. Aku juga bisa. Tapi $7 di ATM juga nol. Tapi kemudian saya, udahlah, aku nggak punya duit. Senin besok seharusnya aku dapat allowance ku. Oke lah, hari ini hari Minggu. Udah nggak ada makanan, udah nggak ada apa-apa. $7 saya kasihkan, saya keluar. Saya mau pergi, siang tuh nggak ada makanan. Ada teman yang nawarin makan gratis. Aku punya makanan ini loh, kamu bisa makan aja. Sore, malam, aku udah tahu aku nggak bisa makan. I have no food. Waktu itu saya nggak punya makanan, saya nggak ada duit. Tapi ada aja teman yang bilang, kita hangout yuk. Biasa habis gereja hangout. No, I cannot hang out. Why? Ya, masuk gak ada duit, habis ngasih persembahan. Malu-maluin banget gitu loh. Gak apa-apa. Tapi namanya students, kita kan bisa ngerti bau-bau hawa-hawa gak ada duit, itu kan bau kan? Ngerti gak sih? Gak apa-apa. No, should hang out. Aku perlu ngobrol sama kamu. Hey, I'll buy you dinner. No, I'm fine. No, I'm fine, but
I'm hungry, I'm fine, I'm hungry, you know. Tapi tahu-tahu orang ini, Anda tahu, siang saya bisa makan, malam saya bisa makan. Anda tahu nggak? Senin. Oke? Saya mau belanja dengan duit lawan saya, ternyata duitnya nggak dikasih. Duit nggak dikasih, mati aku nggak makan aku seminggu. Tapi Anda tahu nggak? Saya tuh iseng ke bank. Saya udah tahu duit saya tuh zero in my bank account. Oke? Ketika saya cek duit saya di bank, ada 1.200 Canadian dollar waktu itu. It's not from my dad, okay? Seriously, it's not from my dad. Okay? Gampang banget kalau dari bokap gue itu gampang banget. Tapi it's not from my dad. $1,200. I give $7. Tuhan bisa provide saya $1.200. Saya kasih tahu saudara ya. Ketika Anda menjalankan sistemnya Tuhan, Anda taat perpuluhan, Anda taat persembahan khusus. Saya kasih tahu saudara, Tuhan bukan Tuhan yang minta duit saudara. Dia kalau membalikan, gak pernah sama, selalu berlebih. Saya kasih tahu saudara, saya ulang sekali lagi. Kalau Anda memberi buat Tuhan, dia gak pernah kembalikan sama, tapi selalu dia kembalikan lebih. Why? Gengsi dong Tuhan, masa lu kasih $7, dia kasih balik $7. Gengsi dong, dia jauh lebih kaya daripada kita yang setuju katakan yes? Oh, Tuhan kita juga punya gengsi dong. Kalau saudara kasih, dia gak akan pernah kembalikan sama, tapi selalu kembalikan berlebih, yang setuju katakan yes? Oleh karena itu, kalau saudara menjadikan Tuhan itu, Yesus itu Tuhanmu, He will protect you. Dia akan protect keuangan saudara. Karena apa? Karena Anda menjalankan sistemnya dia, dan dia nggak mau dimalu-maluin. Dia juga Tuhan yang punya gengsi. Halo? Dia juga Tuhan yang punya gengsi. Yang ketiga, yang terakhir. Dampak. Yesus bukan hanya juru selamat, bukan hanya Tuhan, tapi dia punya dampak yang sangat luar biasa. Saya tahu setiap Anda punya pendapat Anda masing-masing tentang orang yang sangat berdampak. Kita bisa setuju atau nggak setuju, tapi kita sepaham bahwa apa yang mereka lakukan itu berdampak atau enggak gitu. Saya punya orang yang berdampak dalam kehidupan saya yang saya sampai sekarang nggak pernah kontak. Pendeta musik saya waktu saya di Kanada, he was amazing guy. Umur 48 waktu saya sekolah. He's good looking, single lagi, master on vokal. Semua orang waktu itu di gereja kita ada choirnya gitu. Semua cewek-cewek ikut choir banyak banget. Cowoknya ikut choir itu cuma beberapa gelintir, ceweknya banyak. Dan semua ngomong sama dia, God told me to marry you. Semua ngomongnya gitu, Tuhan ngomong sama aku mesti kawin sama kamu. Tahu gak? Orang itu menikah. Setelah saya pulang Indonesia, saya lihat orang ini menikah. Dia menikah dengan seorang yang sama jenis. He was gay. Menikah, dia pendeta, gay, dan dia menikah, diberkati di gereja lain. Yes. Karena Canadian setuju dengan hal tersebut. Beberapa gereja kontradik terhadap hal tersebut. Sampai sekarang saya nggak pernah ngobrol sama dia lagi. Karena dia tahu sekarang saya terlibat dalam pelayanan. Tapi izinkan buat saya secara pribadi, mungkin buat Anda, what? Orang kayak gitu? Orang itu berdampak buat kehidupan saya. Ada orang lain lagi yang saya ini dulu nggak percaya saya bisa jadi pendeta. Gitu. Saya nggak percaya saya ini bisa jadi pendeta. Karakter saya so not a pastor at all. Saya itu bukan orang yang dulunya tuh suka ngobrol sama orang, people, love to help people. I'm just not handy at all. Tapi ada seorang yang saya lihat dia dari minggu ke minggu lewat internet. Dan saya pikir, wah, pendeta kayak gini kasarnya luar biasa bisa jadi pendeta. Kalau Tuhan bisa pakai dia jadi pendeta, aku juga bisa dipakai oleh Tuhan. Hari-hari ini kita lagi dekat, dia jadi orang yang berdampak. Pernahkah Anda ketahui beberapa orang yang sangat memberikan dampak ini? I'm talking real world, okay? Not the spiritual world. Martin Luther King, salah satu orang yang sangat berdampak yang pernah ada dalam hidup di dunia ini. Di tahun 60, dia memimpin civil right movement, berjuang untuk hak dan kepentingan Afrika Amerika. Dan dia ultimately died for that movement. Amerika jadi negara yang lebih baik karena apa yang dilakukan oleh orang ini, Martin Luther King Junior. Dia berdiri untuk hal yang benar, memberi pidato yang terbaik yang pernah didengar oleh masyarakat luas. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi. Orang yang kedua, ini Anda mungkin tahu orang ini. Orang yang kedua namanya ini Mark Zuckerberg. Anda tahu orang itu? Bisakah Anda tahu? Menyebut namanya aja susah, tapi yang jelas dia kaya. Betul gak sih? Nyebut namanya aja susah. Dia muncul dengan ide Facebook. Dan bahkan semua orang di tempat, ada berapa yang punya Facebook? Please, tolong katanya. Oke, yang punya Facebook, tolong katanya tinggi-tinggi, please tinggi-tinggi. Yang belum, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Please, oke? Semua orang punya Facebook. Dan dapatkah Anda bayangkan kalau kita mundur 20 tahun,
jelaskan ke opa-oma kita tentang Facebook apa, pasti susahnya setengah mati, betul gak sih? Tapi karena adanya Facebook, our world is changed. Teman-teman saya yang saya nggak pernah ketemu, nomor teleponnya nggak tahu, bahkan saya kadang juga lupa nama akhirnya, kita ketemu di Facebook, kita masih bisa kontak sampai sekarang. Mark Zuckerberg adalah salah satu orang yang membawa dampak yang luar biasa. Lagi, oke, kalau ini mungkin yang belum punya anak nggak tahu nih, tapi ada yang tahu ini nggak? Frozen. Yang tahu Frozen boleh katanya? Frozen? Oh, lumayan tahu ya. Oh, Yudi, you are so ready for having kids, Yudi. Okay. Oh, langsung 5 ya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Berarti besok ketika wedding pernikahan, Kak Jo doanya harus urapannya harus luar biasa ya. Langsung ada 5. Hana siap ya, Hana 5. Oke, just get ready. Awas mikrofonnya jangan sampai ikut kebakar kayak hari ini. Oke, Frozen. Kalau Anda orang tua, ini sudah memberi dampak yang sangat luar biasa kepada dompet dan waktu Anda. Seriously, man. Frozen. Ini memaksa kita untuk menjawab pertanyaan, do you want to build a snowman? Lagunya tuh stuck di pikiran orang tua. Pernah tahu lagi nih? Let it go, let it go. Tahu lagi tuh? Oke? Itu dampak dari Frozen. Lagunya stuck di kepala anak-anak kita dan orang tua zaman sekarang. Izinkan saya berkata ini. Nih. Ada satu pribadi juga yang dampaknya gede, namanya ini, Yesus Kristus. Kok bisa? Ada berapa orang ada di ruangan ini, mungkin gak Kristen. Atau Anda Kristen, tapi berpikir, Yesus gak pernah memberikan dampak apa-apa dalam hidup saya. Wait, tunggu dulu, it's okay. Jangan gatal di kursi Anda, tapi saya kasih tahu saudara, Anda sebenarnya salah. Kalau Anda pelajari sejarah, atau Anda gak harus sejarah Kristen, Anda akan menemukan pengikut-pengikut Yesus, itu yang menciptakan tentang hal ini. Kalau Anda tahu seni, pergerakan seni yang menciptakan adalah pengikut-pengikut Yesus. Menggambar, yang menciptakan menggambar adalah murid-muridnya Yesus, orang-orang yang ikut Yesus. Melukis, yang menciptakan itu awalnya adalah pengikut-pengikutnya Yesus. Musik, yang menciptakan itu adalah pengikut-pengikut Yesus di zaman awal. Semua hal itu dimulai oleh pengikut Yesus yang ingin mencari cara untuk mengekspresikan penyembahan mereka kepada Tuhan. So kalau ada artis-artis selebritis dunia, musician siapapun, Anda di tempat ini dan berkata, aku gak pernah ngerasain dampaknya Yesus. Kalau Anda dengerin Kylie Minogue, kalau Anda dengerin Justin Bieber, kalau Anda dengerin siapa lagi? Siapa tuh yang lagunya dia Roar? Oh, Katy Perry. Mamanya Katy Perry adalah seorang pendoa yang sangat luar biasa. Seriously. Mamanya itu orang yang sangat cinta Tuhan. Kalau Anda dengerin Katy Perry, selalu dengerin dia, dan Anda nggak percaya Yesus adalah Tuhan yang berdampak buat Anda, izinkan saya berkata, kalau Anda dengerin mereka semua, itu adalah hasil dari orang-orang yang mengalami Yesus di zaman-zaman awal, yang membuat musik, dan sampai sekarang musik itu di-carry on dalam kehidupan kita semua. Kalau Anda, nih, konsep rumah sakit dimulai dari mana? Dimulai dari pengikutnya Yesus. Karena mereka mau memperhatikan orang sakit, nolong orang yang nggak berdaya, gak ada orang lain mau peduli. Lagi nih. Konsep panti asuhan dimulai dari mana? Dimulai oleh pengikutnya Yesus yang menolong anak-anak yang dibuang atau ditindas. Kalau Anda tahu ini, konsep pendidikan dimulai dari mana? Pengikutnya Yesus yang punya keinginan besar agar semua orang diberi hak untuk diajar, untuk bisa membaca dan menulis. Jadi perhatikan saya. Kalau Anda pikir Yesus gak punya dampak dalam hidupmu, izinkan saya berkata, kalau Anda lahir di rumah sakit, berarti Anda sudah merasakan dampaknya Yesus. Halo? Kalau Anda lahir di rumah sakit, Anda sudah merasakan dampaknya Yesus. Kalau Anda pernah pergi sekolah atau lagi sekolah, berarti Anda lagi merasakan dampaknya Yesus. Yesus adalah orang paling dibicarakan di dunia. Dia dipelajari, dibicarakan, dibahas, didiskusikan dalam sejarah dunia. Izinkan saya berkata ini, nih, Yesus gak pernah punya kantor, dia gak pernah nulis buku, dia tidak pernah memimpin sekelompok pasukan, dia tidak pernah traveling lebih dari 100 mile di luar batas rumahnya. Tapi tidak ada satu orang pun yang tidak terkena dampak dari satu orang yang bernama Yesus. Dia gak pernah nulis buku, dia gak pernah sekolah, pendidikan yang edukasi yang sampai kayak gimana. Dia gak punya kantor, dia gak pernah bikin pasukan hebat. Tapi izinkan saya berkata, dia adalah pribadi yang paling dipelajari di seluruh dunia. Salah satu yang kita kerjakan dari gereja saya, Tuhan mempercayakan kepada kita sebuah grup praise and worship namanya Sound of Praise. Why we do that? By the way, saya berlupa. Saya hari ini bawain DVD dan CD yang terbaru dari Sound of Praise.
hanya oleh kemurahan Tuhan, Son of Praise ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Sekarang beberapa tahun terakhir ini lagu-lagu kita jadi berkat di begitu banyak gereja. Why we do that? Karena kita tahu satu hal, music is universal language, and we want to bless people to understand who Jesus is. Itu yang mau kita lakukan. Itu yang mau kita lakukan. Jadi kalau Anda pernah bertanya, apakah Tuhan mengasihi kita? Anda tidak perlu jauh-jauh. Anda hanya perlu tahu tentang Yesus. Dan kita orang Kristen sangat percaya kepada Yesus. Ini ayat terakhir ya, Yohanes 21 ayat 25. This is last one. Ayat itu ngomong gini, kenapa saya cuma cerita ini aja? Karena gini, masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi kalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Karena begitu banyak hal banget yang dia lakukan. Jadi Anda perlu lihat ini semua. Ini yang luar biasa soal Yesus. Anda bisa lihat Yesus itu Tuhan yang sangat besar. Dia berdiri terhadap orang-orang yang lagi dihakimi. Oh, dia nolong orang banget. Ada wanita lagi tertangkap berzina. Semua orang udah mau lemparin orang ini dengan batu. Justru Yesus rangkul orang ini. Dia berkata, pergi jangan berbuat dosa lagi. Dia nolong begitu banyak orang yang cry out for help. Dan dia jadi orang, dia harus menanggung semua beban dosa kita. So sore hari ini, kalau Anda baru di gereja ini, atau Anda lama di gereja ini, izinkan firman Tuhan ini bicara buat Anda semua bahwa Yesus adalah Tuhan yang mau mengampuni semua dosa-dosa kita. Jadikan dia Tuhan dalam kehidupan. Kalau Anda merasa, dosa gue banyak, Yesus gak mau orang kayak aku. Salah. Justru Yesus itu adalah Tuhan untuk orang-orang yang berdosa. Kalau Anda merasa, Esra, kamu gak tahu dosaku terlalu gede. Sorry ya. Kuasa Yesus jauh lebih gede daripada kuasa dosa lu. Halo? Halo? Kuasa Yesus itu jauh lebih gede daripada kuasa dosa lu. Orang kayak gua masih bisa diampuni. Yes. Terlalu gede dosa gua. Yesus lebih gede daripada semua dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita terus berdoa, berharap Yesus jadi sahabat buat kita semua. Terus memberkati kehidupan kita. Berjalan bersama dengan dia. Anda akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Gak ada dosa yang terlalu besar yang Yesus gak bisa ampuni. Gak ada. Tapi Yesus justru mencintai orang-orang yang berdosa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Yesus, terima kasih kalau Engkau bicara kepada kami tentang